Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, tani ternak Indonesia. Kembali lagi di channel Bulan Farm. Kali ini Bulan Farm akan membahas untuk pemula. Untuk pemula lebih baik breeding atau fattening. Oke, ini dari sudut pandang saya pribadi, Bulan Farm. Untuk pemula itu disclaimer ya, ini menurut saya kembali pribadi. Untuk pemula menurut saya itu lebih baik breeding. Memang ada plus minusnya. Jadi saya akan paparkan kenapa saya memilih untuk breeding di awal ketimbang fattening. Yang pertama, kalau breeding itu untuk pemula, yang memang pemula yang benar-benar belum pernah sama sekali berternak kambing ataupun sapi, itu kita dapat mempelajari sifat dan karakter, kebiasaan dan apa sih kebutuhan kambing tersebut atau ternak tersebut. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, dari segi pakan, biaya pakan itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah kita melakukan breeding karena kita bisa memberi pakan hijauan. Jadi yang ada di sekitar daerah kita masing-masing. Yang ketiga, kelebihannya kalau breeding itu kita bisa lebih cepat menambah populasi. Nah, hasil populasi atau hasil breeding anakannya itu bisa di fattening. Jadi kita dengan melakukan breeding kita bisa membuat bibit fattening dari kandang kita sendiri. Nah, mungkin itu aja, 3 itu yang saya bisa sampaikan terkait kenapa saya memilih breeding di awal. karena saya benar-benar pemula. Oke, kelemahannya. Nah, kelemahannya kalau breeding ini untuk menikmati hasil itu memang jauh lebih lama ketimbang fattening. Karena kalau kita breeding, tergantung kita beli bibit yang cempe atau memang bibit yang sudah atau indukan yang sudah beranak 1 atau 2 kali. Jadi bedanya nanti itu hasilnya lebih lama. Kalau kita beli bibitnya dari cempe, itu otomatis akan lebih lama menghasilkan anakan atau menghasilkan breedingnya, karena menunggu dia tergantung umur kita ambil ya. Kalau rata-rata kita ambil di umur 8 bulan untuk bibitan, ya tidak lama lagi memang ya, kurang lebih kalau 8 bulan, kalau dia sudah mulai masa birahi, kurang lebih nanti 8 bulan ke depan sudah ada anakan kalau selamat. Kalau anakannya selamat dan hasilnya bagus. Nah, itu kelemahannya untuk breeding. Jadi hasilnya lebih lama. Untuk menghasilkan lebih lama. Nah, kalau untuk breeding, fattening. Kalau fattening itu kita kan harus membeli bibit. Bibitnya itu, jadi fattening itu kita harus beli bibit penjantan. Rata-rata kalau di fattening pejantan ya, itu pun biasanya kalau yang pembibitan fattening yang jantan itu biasanya di mulainya mendekati bulan-bulan Idul Adha, kalau memang dia tidak punya pelanggan khusus yang. Jadi untuk fattening itu memang lebih cepat menghasilkan ketimbang breeding. Karena fattening itu rata-rata kalau orang pelihara 2 bulan sampai 3 bulan. Itu keunggulannya kalau breeding fattening. Tapi kalau untuk pemula yang belum tahu karakter, untuk belum tahu komposisi pakan yang baik, nah itu di situ kelemahannya. Memang kalau fattening itu hasilnya cepat, 2-3 bulan kita sudah mendapatkan hasil, tapi ingat ada risiko juga. Ada risiko di fattening jika kita belum paham karakteristik dari hewan peliharaan kita. Contohnya kambing ya. Oke, jadi kekurangannya lagi,
kalau kita fattening tadi di pakan ya, harga pakannya otomatis kita tidak cukup dengan menggunakan hijauan saja seperti breeding. Kalau fattening otomatis harus ada pakan tambahan yang nutrisinya lebih baik, misalnya entah itu poral atau konsentrat dan lain-lain. Nah, oke, sahabat tani ternak yang pengen berternak, mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Jadi selain tadi harga pakan juga selain itu juga beli bibitnya pun kalau kita pemula, kita benar-benar harus paham tuh bibit mana yang kira-kira hasil nanti akan cepat besar, tinggi badan berapa, bentukan tulangnya, kepala, itu harus cermat tuh kalau emang mau jadi fattening. Karena bibitan itu sangat menentukan di fattening. Oke, selain itu, selain dipakan, bibit, apalagi ya, untuk keunggulannya di fattening, pakannya udah jelas mahal. Nah, itu biasanya kalau untuk pemula fattening, kalau belum paham atau belum tahu harga pasaran, itu juga beresiko. Misalnya nih, kita nih membeli bibit fattening itu di harga kisaran 1 juta. Nah, dalam 2 bulan 3 bulan itu memang akan menghasilkan kalau kita yang pertama pemberian pakannya bagus. Nah, resikonya adalah kita pemula itu belum tahu harga pasaran. Beda nih sama tengkulak-tengkulak sudah mahir di lapangan. Jadi kita fattening itu wajib tahu juga harga di lapangan. Bukan hanya kita sukses menggemukkan, tapi kita harus tahu harga pasaran di lapangan. Jangan sampai kita sebulan 2 bulan sampai 3 bulan kita pelihara, tapi hasilnya justru minus, atau enggak pada saat di pembelian bibit kita mahal, harga jualnya murah. Jadi kos pakannya tidak mencukupi, takutnya seperti itu. Oke sahabat tani ternak, cukup sekian yang bisa Bulan Farm sampaikan. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman pemula yang akan berternak. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, sahabat tani ternak Indonesia. Terima kasih sudah mendukung channel Bulan Farm.